Ayo mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini berjudul diagram Newes. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Bayu Permadi dan anggota lainnya ada Wahyu Dwi Kusuma, ada Jakobus Novalino Manurung, Fahri Ramadan, ada Rauf, ada Putra Apriansa, ada Renal, Melki Sanjaya, ada Brian Audrik Azrir, ada Tauga, Mangunjung dan Aiman. Baik, coba langsung di next. Ah, Masuk ke pendahuluan. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Okey, nama saya Muhammad Aiman. Saya akan menerangkan tentang diagram Nyquist. Okay, it is a visual tool used in control theory and analysis system to understand the system response to frequency. Okay, diagram Nyquist ni diberi nama dari ilmuwan elektro yang berasal dari Swedia, iaitu Harry Nyquist, yang memainkan peranan penting dalam perkembangan teori ini. Okay, diagram Nyquist describe the relationship between the magnitude of system response and phase response of the system to frequency. Okay, that is all. Next. Oke, untuk poin selanjutnya ada komponen utama dalam diagram Nyquist. Pada poin pertama, posisi titik dalam diagram. Setiap titik pada diagram Nyquist mewakili respon sistem terhadap frekuensi tertentu. Titik-titik ini mencerminkan magnitudo atau amplitudo dan fase respon sistem pada frekuensi tersebut. Poin kedua, lintasan frekuensi. Lintasan frekuensi adalah garis atau lintasan yang menghubungkan titik-titik respon sistem pada berbagai frekuensi disebut kurva Nyquist. Lintasan ini bisa membentuk bentuk tertentu tergantung pada sifat sistem. Yang ketiga, stabilitas. Stabilitas dari diagram Nyquist digunakan untuk menentukan stabilitas sistem jika lintasan Nyquist berada di sekitar titik pusat atau berada dalam batasan tertentu, maka sistem dianggap stabil. Namun jika lintasan Nyquist melewati titik pusat atau bergerak ke arah tak terbatas, sistem dapat dianggap tidak stabil. Poin yang keempat itu frekuensi pemutusan, yang dimana frekuensi pemutusan itu frekuensi di mana lintasan Nyquist melintasi garis horizontal yang melewati titik 0,0 adalah frekuensi pemutusan. Bisa dilanjut. Baik, akan saya coba lanjutkan untuk poin selanjutnya, yaitu karakteristik daripada diagram Nyquist. Jadi karakteristik pertamanya, diagram Nyquist ini digunakan untuk menentukan perilaku sebuah sistem dengan input sinusoidal. Jadi input sinusoidal ini akan ditambahkan gain dan fasa atau phase terhadap hasilnya, terhadap outputnya. Lalu diagram Nyquist ini juga adalah plot polar daripada tanggapan frekuensi sistem. Lalu untuk poin ketiganya, diagram Nyquist merupakan plot dari titik-titik koordinat kompleks A, B pada G, J omega yang sama dengan A ditambah J, B. Mulai dari minus tak hingga, lebih kecil dari omega, lebih kecil dari tak hingga. Ini bisa dilihat diagramnya. Untuk gambar yang kiri yaitu grafik kartesian, dan untuk yang kanan merupakan grafik polar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh soal, di mana diberikan transfer function GS sama dengan S plus 10 per S kuadrat plus 6S plus 10. Lalu kita ubah ke dalam bentuk omega, G J omega sama dengan J omega plus 10 per J omega kuadrat plus 6 J omega plus 10. Sama dengan J omega plus 10 per 10 min omega kuadrat plus 6 J omega.
kita kalikan sekawannya, maka didapatkan hasil J omega plus 10 dalam kurung 10 min omega kuadrat min J omega per 100 plus omega pangkat 4 min 20 omega kuadrat plus 36 omega kuadrat. Lalu kita kalikan sama dengan 10 J omega min J omega pangkat 3 plus 6 omega kuadrat ditambah 100 min 10 omega kuadrat min 60 J omega per 100 plus omega pangkat 4 min 20 omega kuadrat plus 36 omega kuadrat. Lalu kita sederhanakan, maka didapatkan minus 4 omega kuadrat plus 100 min 50 J omega min J omega pangkat 3 per 100 plus omega pangkat 4 min 20 omega kuadrat plus 36 omega kuadrat. Lalu kita pisahkan antara yang real dan yang imajiner, maka didapatkan yang realnya minus 4 omega kuadrat plus 100 per 100 plus omega pangkat 4 min 20 omega kuadrat plus 36 omega kuadrat. Dan imajinernya adalah min 50 J omega min J omega pangkat 3 per 100 plus omega pangkat 4 min 20 omega kuadrat plus 36 omega kuadrat. Next. Selanjutnya kita akan mencari nilai G-nya. Ketika W-nya sama dengan 0, maka didapatkan G-nya adalah 1. Dan ketika omeganya sama dengan tak hingga, maka G-nya didapatkan 0. Selanjutnya, kita mencari cross imajiner, yang dimana ketika cross imajiner, real itu sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, min 4 omega kuadrat plus 100 sama dengan 0. Kita pindahkan 100, 4 omega kuadrat sama dengan 100, omega kuadrat sama dengan 100 per 4, maka didapatkan omega sama dengan plus minus 5. Kita masukkan omeganya pada bilangan imajiner, didapatkan min 50 dikali 5, min 5 pangkat 3 per 100 plus 5 pangkat 4, min 25 kuadrat plus 30 dikali 5 kuadrat. Didapatkan hasilnya adalah min 0,33 imajiner. Boleh di next. Lalu kita mencari cross real-nya, maka imajinernya sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, minus 50 omega min omega pangkat 3 sama dengan 0. Kita pisahkan omeganya. Omega dalam kurung min 50 min omega pangkat 2 sama dengan 0. Didapatkan omeganya 0 dan 5 pangkat 5 akar 2i. Karena 5 akar 2i ini terlalu sulit untuk tidak bisa dicari, maka kita menggunakan yang 0. Maka didapatkan cross real-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya, kita membuat diagram Nyquist-nya dengan memasukkan bilangan real dan imajiner yang telah didapatkan tadi. Yang dimana bilangan real yang didapatkan adalah 1 dan imajinernya 0,33. Karena di imajiner tadi ada plus minus, omeganya plus minus 5, maka nilai yang didapatkan juga plus 0,33 dan minus 0,33. Dapat dilihat, ini merupakan bentuk diagram Nyquist-nya. Untuk menentukan kestabilannya, kita bisa mengecek dari bentuk diagramnya. Dapat dilihat bentuk diagram tersebut tidak mengelilingi atau memutari minus 1 pada sumbu real. Maka sistem tersebut bisa dianggap stabil. Next. Oke, untuk hasil diagram Nyquist menggunakan MATLAB. Berikut ada kode program MATLAB-nya. 6 sama dengan kurung siku 0110 kurung siku titik koma.
Terus kemudian den sama dengan 1, 6, 10. Kurung siku titik koma. Kemudian Nyquist dalam kurung 6, koma den. Bawahnya grade, kemudian bawahnya lagi title dalam kurung tanda kutip Nyquist plot of G dalam kurung S sama dengan S tambah 10 per dalam kurung S kuadrat tambah 6S tambah 10 tutup kurung. Dan berikut hasil diagramnya seperti digambar. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.